Assalamualaikum, salam rahayu, mudah-mudahan untuk sehat ya. Saya bertanya, konsep jaminan sosial semesta sepanjang hayat itu seperti apa? Kayaknya indah banget. Itu jelas dong, itu janji konstitusi kok. Jaminan sosial semesta itu kan untuk semua rakyat tanpa kecuali, nggak ada diskriminasi, nggak membedakan kaya miskin, yang ganteng maupun yang jelek, semuanya sama. Nah, sepanjang hayat itu sepanjang siklus hidup manusia yang ada di Republik Indonesia, yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu harus kita maknai sejak dia menikah. Lu negara ini sudah ngatur kalau mau menikah harus imunisasi, tes kesehatan. Nah, kemudian nanti itu udah menikah kan kemungkinan punya anak. Nah, punya anak itu juga nanti ibunya yang hamil itu punya hak perawatan maternitas, semua tanpa kecuali. Periksa kondisinya kesehatan. Untuk apa? Ini bagian dari cita-cita proklamasi perintah konstitusi supaya sejak lahir itu bangsa Indonesia itu sudah dipersiapkan kesehatannya jasmani, nah, nanti dilanjutkan ke rohaninya. Nah, maka dalam kandungan itu harus pastikan sehat. Itu ada perawatan maternitas, meliputi perawatan ibu hamil lah, kalau sudah melahirkan masuk ke perawatan ibu dan anak gitu. Nah, ini sudah sejak lama, nggak usah ribut-ribut undang-undang. Nah, kemarin RUU KIA itu kesehatan ibu dan anak udah disahkan menjadi prolegnas 2023 tanggal 30 Juni. Sampai sekarang kok sepi tim-tim, nggak ada kabarnya lagi. Nah, maka kita harus serius, karena sejak saya kecil itu sudah saya sudah dikenalkan namanya BKI, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, dan yang kemudian dilanjutkan itu posyandu itu, maka sampai ada lagunya itu, aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Itu setiap hari aku diberikan gizi dan imunisasi. Aku gak hafal, tapi itu udah familiar sekali. Nah, maka kaitannya sama pekerja itu, keperawatan kesehatan itu juga akhirnya terkait dengan kompensasi. Nah, karena pekerja itu ketika hamil, menikah, hamil, kemudian melahirkan itu dapat cuti gitu. Nah, kalau yang di RUU KIA itu kan sampai 6 bulan itu rancangannya, itu pasalnya cuti melahirkan, hamil, melahirkan, merawat anak, menyusui itu sampai 6 bulan. Nah, yang 3 bulan saja itu kadang-kadang dunia kerja kisruh. Jadi banyak juga pengusaha yang nggak memahami cita-cita bersama proklamasi itu, bahwa bangsa Indonesia harus dijamin. Nah, mungkin itu pengusahanya itu pengusaha asing yang nggak mau tahu. Artinya nanti bangsa Indonesia itu mau jelek apa bagus itu nggak mau tahu gitu. Nah, makanya kita sebagai bangsa Indonesia harus perjuangkan betul-betul itu, harus betul-betul. Ke sawah itu mah ceritanya.
Nah, kompensasi saat cuti selama 6 bulan. Kalau selama ini kan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur selama 3 bulan, 1 bulan sebelum, 1 bulan setelah. Itu juga kadang-kadang nowak nope, malah hamil gitu terus diberhentikan, jahat-jahat. Padahal itu dilarang sama undang-undangnya, tapi larangan ya tetap larangan, dilanggar. Nah terus 6 bulan itu harus dicari solusi. Nah, sekarang ini kontroversinya kan di perempuan pekerja yang punya hak maternitas itu, hamil, melahirkan, menyusui anak, bahkan suaminya dijanjikan juga cuti selama 40 hari untuk mendampingi secara psikologis ben ayen punten keto toto harjo begitu keluarganya. Nah, makanya ini harus dibuat skema insuran. Iuran BPJS Kesehatan ada 5%. Buruh itu bayar 1%. Dan ini iuran ini nggak pernah ada amnestinya, nggak pernah ada pengampunannya. Kapan-kapan ditoake majikannya atau pekerja itu. Gitu. Maka ini harus menjadi perhatian semua pihak. Jadi cuti 6 bulan itu skemanya yang 3 bulan dari ketenagakerjaan perintahnya. Nah kemudian yang 6 bulan itu dari rancangan undang-undang dia itu sama bagusnya cita-cita yang sangat luhur sekali. Nah makanya harus dibuat skema insuran supaya dunia kerja itu nggak terbebani dengan cuti 6 bulan itu dan pekerja tetap mendapatkan jaminan selama istirahat, kompensasi penghasilannya tetap harus dapat seperti di BPJS Ketenagakerjaan itu yang sudah mengatur kalau kecelakaan selama belum sembuh itu dikompensasi dari mana? Dari BPJS Ketenagakerjaan itu yang membayar melalui pemberi kerja. Gitu. Makanya tanggung jawab jaminan sosial SJSN BPJS itu melekat pada pemberi kerja sesungguhnya. Tapi kenapa kadang-kadang malah pekerja yang dirugikan, tapi keluhan-keluhannya nggak pernah didengar. Nah, maka itu kemudian setelah menyusui maka masuk ke dunia pendidikan. Nah, alhamdulillah udah ada PIP, program Indonesia Pintar. Itu nanti ditingkatkan sampai ke universitas. Nggak rugi, itu investasi bangsa. Itu kita meninggal itu ikhlas. Indonesia maju gitu pesat. Turunannya canggih-canggih, nggak idiot-idiot, nggak pekok-pekok gitu kayak sekarang itu yang kebanyakan kok malah memikirkan dirinya sendiri. Kayak saya ini kelahiran 63 itu dulu makanannya nasi jagung kurang gizi dan sebagainya. Kadang-kadang pekok ngomong aja nggak teratur gitu. Nah kemudian proses masuk usia kerja usia 18 tahun. Masuk usia kerja itu mendapatkan jaminan konstitusi dijanjiin juga gitu prakerja. Udah ada kartu prakerja tapi mumet mikirin kartu prakerja yopo. Kemudian ada itu nomenklaturnya itu pembinaan penempatan tenaga kerja luar negeri maupun dalam negeri gitu. Jadi semua lowongan segala dikoordinir oleh kementerian melalui dinas-dinasnya yang Indonesia itu. Nah itu kan sudah ada mekanisme WLKP wajib lapor tenaga kerjaan itu potensi berapa perusahaan jumlahnya sampai tenaganya. Itu datanya lengkap, zaman udah canggih kok data jadi alasan. Maka masuk dunia kerja. Mereka setelah bekerja menjadi penyumbang PDRB, pertumbuhan ekonomi, menjadi konsumtif, kemudian pajak segala macam bayar, dan mereka memproduksi barang dan jasa, mereka berjasa gitu, lebih-lebih kepada ketahanan jaminan sosial yang skemanya adalah iuran dan APBN. Nah ini cuman ada iuran pekerja sama rakyat yang lain dan pengusaha, pemerintah mana cuman modal dasar saja, nggak ada kan iuran. Maka nanti bersamakan, dikontingenkan supaya tidak kontingensi kontingen APBN dan iuran. Nah sampai kemudian yang namanya hak menikmati hari tua.
Tuh, menikmati pensiun, menikmati pesangon. Negara juga harus intervensi hadir, jangan cuma nulis pasal biayanya miliaran, dengar-dengar dapat sogok sana sogok sini, korupsinya triliunan, sebenarnya bilang nggak mampu, kan memprihatinkan. Nah, maka skema jaminan hari tua, pensiun, pesangon itu udah saatnya diintegrasikan gitu, dilembagakan. Negara yang mengurus, yang punya kewajiban siapa? Pekerja bersama-sama pemberi kerja, walaupun sesungguhnya itu dibayar dari uang cash flow perusahaan. Yang nyari bukan pengusaha, uang perusahaan itu yang nyari adalah para pekerja, dari direktur sampai operator itu mereka jumpalitan, nggak karu-karuan terima gaji, bayar pajak, bayar iuran jam sos dan sebagainya, itu pensiun, pesangon. Ini cara berpikirnya harus cerdas, cerdik gitu. Jangan culas, jangan kianat gitu. Nah, maka dari mulai proses hamil, melahirkan, masuk usia anak sekolah, bermain, sampai kemudian remaja, diamankan jangan sampai kena narkoba dan sebagainya, mendem-mendeman dan sebagainya, judi slot dan sebagainya, sampai masuk usia kerja, produktif, inovatif, dan kemudian dia bisa sukses dalam menjalani hidupnya. Ini bangsa ini akan menjadi bangsa yang istilahnya itu bermartabat gitu, nggak kayak sekarang itu. Maka dari mulai hamil, melahirkan, kemudian masuk dunia kerja, kemudian masuk usia lansia pensiun. Nah, bagi yang pekerja-pekerja nggak aktif, orang cacat dan sebagainya, itu nanti menjadi tanggungan pemerintah pemberi kerja, bukan pemberi kerja ya, pemerintah gitu loh. Jamsos ini udah menanggung pekerja tidak aktif itu yang namanya lansia, pensiunan, dan yang sakit berkepanjangan maupun yang cacat. Itu saya kira bayangannya itu seperti itu. Duitnya dari mana? APBN, APBD, banyak dikorupsi, malah kemudian sekarang ada P2SK itu, undang-undang yang mengatur tentang bagaimana mekanisme pengaturan sistem keuangan. Nah, ini juga harus memikirkan, jangan semata-mata pooling fund, ngumpulin duit untuk kepentingan-kepentingan sepihak tanpa mementingkan rakyat yang namanya jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Itu kira-kira, maka harapannya para anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur itu udah ada impres perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, kesehatan maupun ketenaga kerjaan, ada impresnya. Yang diperintah cuma lengak-lengok, kalau ditanya kedip gitu, rakyatnya tetap aja kalau ada apa-apa ngatasi masing-masing. Jadi fungsi gotong royong itu adalah pekerja aktif menjamin pekerja tidak aktif. Sumber dananya adalah APBN, APBD, dan iuran. Nah, dengan demikian maka kita berharap bangsa ini menjadi bangsa terhormat dan bermartabat. Karena segala sesuatunya mereka terjamin, dari mulai sakit, kecelakaan kerja, meninggal, masuk hari tua, begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, semoga sukses selalu dan sehat semuanya.